Kita nanti akan coba telaah syarat untuk lomba. Tadi malam sudah disampaikan ya oleh Bu Putri ya. Ya, tapi kita nanti akan fokus terkait dengan naskahnya. Karena pengalaman Bapak Ibu, videonya bagus, tapi begitu dilihat durasinya kurang. Dilihat videonya durasinya kelebihan, itu juga akan didis Bapak Ibu. Belum dilihat isinya sudah didis. Jadi syarat harus kita pahami. Banyak yang seperti itu ya. Itu yang kami lakukan. Jadi syarat literasi kita itu harus kita harus kita pahami terkait dengan syarat-syarat ini. Kemudian nanti kita tanya jawab dan tugas. Bukan tugas berarti terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Termasuk begini, naskah ya, naskah itu judulnya udah bagus gitu ya. Tetapi tidak ada data hasil. Di refleksi itu tidak ada hasil. Ini prosesnya kemana kalau nggak ada hasil dampak kepada murid? Ada yang seperti itu. Aplikasinya bagus, tapi tidak dilakukan. Ini dampaknya seperti apa? Itu nggak ada. Itu juga perlu perlu ditekankan ya. Oke. Coba dari Bapak Ibu ya. Nanti kita akan curah pendapat. Dari Bapak Ibu yang saat ini sudah mulai membuat, coba acungkan tangan. Membuatnya itu sekitar 50% coba. Kecuali yang dari dinas dan penilai ya, karena kan nanti mensosialisasikannya. Oke. Coba yang sudah mulai membuat sudah 50%. Wah, atau lebih ya? Oh, 50. Ya, naskah dulu. Nanti video dulu ya. Yang naskah dulu, yang naskah. Atau lebih dari itu. 50 sampai 70 persentasenya. Sudah 70 Pak. ya hampir ya 50-an. 50-an ya, lebih dari 50 sampai 70 ya. Yang lainnya Bapak Ibu? 49%. Ya? Oh, karena dipanggil ini ya? Atau karena dipanggil ini Bapak Ibu, tapi kan sudah daftar kan? Ya kan yang Bapak Ibu kan tinggal submit aja kan? Videonya belum. Kecuali yang dari dinas ya, kalau yang dari dinas nanti akan mensosialisasikan ya Pak ya? Ya, oke. Coba, ini kok belum 50 kendalanya apa coba? Jadi hanya 22 orang aja? Jujurlah padaku. Hanya 2 orang, coba yang lainnya. Beda dari dinas pendidikan. Boleh diceritakan apa nih yang diceritakan? Baik, terima kasih Bu Zaim untuk pengalaman Bapak Ibu mengikuti lomba. Pengalaman ini untuk yang lomba GTK inovatif ini saya mulainya di tahun 2023. 2022 itu belum ikut karena insecure. Bisa nggak sih? Gitu. Dan belum berani gitu karena di saat yang sama saya PPG. Jadi fokusnya ke salah satu aja. Begitu 2023 ikut guru penggerak, terus habis itu ada info GTK 2023 ikutlah gitu dengan properti-properti yang sebenarnya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu sudah saya miliki. Terus akhirnya daftar. Belum kepanggil 10 besar tapi sudah diundang ke Semarang. Makanya kenal dengan Bu Zaim karena pernah ngobrol di restonya ya Bu ya di hotel. Itu terus kemudian belum menang sama sekali. Terus lomba yang lain itu kemarin di Mei 2024 itu BPPMP itu ada lomba video ataupun foto gitu terkait pendidikan juga ikut tapi belum kepanggil. Terus sekarang ikut lagi, pokoknya udah nggak ada hal yang diikutin, pokoknya fokus ikut lomba-lomba gitu karena kepala sekolah saya bilang untuk peningkatan kompetensi seorang guru itu tidak hanya belajar tapi juga ikut kompetisi
Untuk menaikkan kompetensi, maka Bapak Ibu selain belajar juga harus ikut kompetisi. Gitu terus itu. Itu terus sounding mesti ada lomba melu kayak gitu. Terus akhirnya ikutlah lomba di 2024 ini. Terus upaya apa yang Bapak Ibu lakukan dalam persiapan lomba? Nah, karena 2023 itu gagal, terus jadi pembelajaran akhirnya ngeliatin teman-teman yang kemarin sempat maju itu ya, namanya siapa-siapa aja gitu. Terus lihat gitu, mereka videonya kayak apa sih? Karena naskahnya kan kita nggak tahu ya, hanya video gitu. Hanya video, terus kemudian melihat ya bener yang dikatakan sama Pak Nyoman tadi malam, lihat sekarang itu kecenderungannya bagaimana gitu ketika ada lomba-lomba ataupun video-video yang ada, ternyata sinematik. Nah itu sinematik, akhirnya saya melihat, membaca gitu, oh ya sinematik. Di tahun 2023 saya udah sinematik. Cuman gara-gara tadi malam ada Pak Slamet, saya yang merasa kurang adalah ketika di opening itu saya sinematik tapi saya tidak ngomong. Jadi saya sinematiknya adalah saya jalan bawa buku gitu, mau ke kelas gitu. Padahal di depan harusnya opening saya ngomong gitu bahwa salam dan bahagia, bla gitu. Saya kelihatan gitu, itu saya merasa terbantu gitu. Terus habis itu kalau tulisan based on data, saya sudah di tahun lalu itu saya punya tabel-tabel diagram ya itu saya sampaikan gitu. Cuman ya itu tadi ternyata belajar semakin kesini itu antara portofolio dengan video itu harus sinkron. Nah saya mungkin di situnya yang belum sinkron. Terus kalau sekarang yang belum untuk sekarang apa yang saya siapkan data. Karena aku belajar dari yang data. Jadi kalau nggak mungkin tahu-tahu mengadakan sebuah masalah gitu ya. Mengada-ngada sebuah masalah itu nggak mungkin gitu. Pasti ada masalah gitu. Ternyata kalau di tempat saya yang saya ambil adalah rapot pendidikan. Di tahun 2023 ketika saya 2023 kan rapot pendidikan SMA Andung yang kurang literasi numerasi nih. Nah anak-anak udah di treatment tuh. 2024 literasi numerasinya naik. Tapi karena bapak ibunya gurunya mungkin banyak yang aktivitas itu ada yang kurang kita harus yaitu manajemen kelasnya. Ya saya paham gitu. Mungkin karena 9 orang di CGP kelasnya nggak dalam tanda kutip ya kurang terurus gitu. Akhirnya di 2024 ini saya ngambil datanya dari rapor pendidikan sama angketnya apa tentang media pembelajaran karena saya guru mata pelajaran sejarah yang sekarang ini yang kemudian puisi, sahut gitu anak-anak udah masuk semua gitu, cuman harus ada pembahasan lagi nih biar anak-anak itu lagi gitu harus ada yang baru. Makanya di yang sekarang ini saya membawa virtual reality gitu, untuk membayar Oke, tepuk mantap Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi seperti kemarin ya, bahwa kalau kita mau hasil yang baik, maka harus ada perencanaan yang baik, betul nggak Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu ujuk-ujuk langsung lomba, tetapi perlu ada persiapan dan perencanaan yang matang. Kalau persiapan Bapak Ibu matang, maka di pelaksanaan lomba, maka Bapak Ibu akan bisa optimal. Nah, Bapak Ibu, ada lagi yang mau cerita? Ya, sekarang Bapak-bapak, silakan. Ya, Pak siapa Pak? Arif, panggilannya Arif. Ibu auditori ya? Masih hafal nama saya. Ya, kalau saya visual namanya lupa tapi wajah pernah ketemu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Aulia Masyarifu, tapi biasa dipanggil Arif. Arifnya pakai B, Bu. Ya, di sini Bu pengalamannya di tahun 2023 itu saya sebenarnya iseng Bu. Waktu saya ngambil inovatif tentang penggabungan antara permainan tradisional sama matematika. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin itu saya nggak dapat berapa besar, tapi sempat diundang di Sunan Hotel Bu. Jadi yang sharing-sharing dengan teman-teman seperti itu. Dan di tahun ini kenapa saya pengen ikutan? Karena yang pertama kemarin itu kegiatan ini yang saya ikutkan lomba ini pernah saya ikutkan di
situ ada bukti dukung sertifikat tanda tangannya Pak Bupati. Dan kan saya juga sempat berbagi praktek baik ke komunitas yang lain seperti K3S, Kombel yang lain, dan diberikan sertifikat. Nah, kenapa saya ngambil itu? Karena bukti dukungnya ada, dan itu juga berhubungan tentang sekolah saya. Jadi tentang literasi sih Bu sebenarnya. Jadi saya ambil dari rapot mutu di mana sebelumnya memang indeks literasinya kecil, sekarang sudah meningkat dengan baik. Dan di situ karena saya memiliki pengalaman membaca nyaring, saya kombinkan dengan membaca nyaring, buku bacaan bermutu. Di situ nanti di dalamnya ada buku Boyolali kayak cerita seperti itu. Jadi saya mengambil kearifan lokal. Kenapa saya ambil itu? Karena di SD saya itu sering banget dipandang sebelah mata. Jadi saya pengen mengangkat SD saya itu biar terlihat di paling setidaknya di kecamatan ataupun di Kabupaten Boyolali. Terima kasih Bu. Mantap. Ya, oke. Ya. Baik Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ini kan sudah pekerjaan rutin ya. Mengajar adalah pekerjaan rutin. Sebetulnya target itu juara atau tidak, tetapi kalau Bapak Ibu lakukan dengan baik dan itu berdampak kepada murid, data-data Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk bisa mengikuti lomba ini. Ya, juara itu kan efek samping, betul nggak Bapak Ibu? Yes. Iya, bonus betul. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan inovasi-inovasi terhadap proses pembelajaran Bapak Ibu, kemudian yang di Kombel, mana yang dari Kombel? Ada yang Kombel ya Pak? Nanti ikut Kombel ya? Iya. Yang Kombel ya? Kombel, Oke. ya. Kebetulan saya dari SMK, Bapak dari SMK? SMP. Kebetulan saya mengisi ini di sekolah PK Bapak Ibu yang SMK. Bagaimana mengoptimalkan Kombel? Ini saya cerita. Mengoptimalkan Kombel. Ternyata ya, dari sekolah-sekolah yang saya dampingi, begitu direfleksikan, mengadakan kegiatan tetapi tidak sampai, ini sering putus-putus. Cek. Tidak sampai kepada bagaimana mengukur keberhasilan dari Kombel itu. Artinya berdampak kepada murid atau tidak? Itu. Jadi mulai dari merencanakan, dilaksanakan, dan direfleksikan. Direfleksikannya iya, tetapi data-datanya di mana? Itu yang tidak ada. Data-data dari keberhasilan dari program kita, apa yang sudah baik, itu harus berupa data-data. Ya, dari misalnya 10 gurunya, dari 10 guru itu sudah mengimplementasikan, kemudian dampak kepada murid seperti apa. Tidak sekedar Bapak Ibu untuk Kombel membuat program sampai webinar, tapi kenyataannya berdampak tidak kepada murid. Jangan, mohon maaf, gaungnya saja sampai webinar, kemudian dihadiri berapa ribu, ya. Tetapi begitu ditanyakan, ini sudah berdampak tidak kepada murid. Datanya mana kalau berdampaknya? Ini yang perlu ditekankan, ya. Jadi siklusnya itu mulai dari merencanakan, melaksanakan hasil dari kegiatan Kombel, kemudian diterapkan oleh guru-guru di dalam kelas. Dari sana Bapak Ibu akan ketemu data-data dampak kepada murid seperti apa. Baru nanti direfleksikan apa yang sudah baik. Bapak Ibu bisa menggunakan 4P misalnya refleksinya, ataupun dengan apa Bapak Ibu, Aleknya, ya, yang ini kan. Selama ini kita kan menggunakan 4P, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu menggunakan, ya. Jadi apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan pembelajaran apa yang didapatkan. Langkah-langkah berikutnya seperti apa, ya. Begitu apa yang sudah baik, ini kan harus ada data. Data-data dampaknya seperti apa, ya. Apa yang perlu ditingkatkan juga ada data. Mana yang masih kurang, harus ada datanya. Sehingga kita tidak ngomong doang gitu ya. Artinya di sini betul-betul berdasarkan hasil real di lapangan. Termasuk Bapak Ibu nanti. Begitu saya menilai naskah Bapak Ibu, judulnya bagus, kemudian begitu direfleksi, mengatakan baik, bagus, pengaruhnya bagus loh.
pengaruh bagus itu mana datanya? Kan harus ada data. Nah, kalau tadi bapaknya sudah ada data ya, ibunya sudah ada data ya, data. Kan bisa dibuat grafiknya, kemudian dampaknya kepada murid seperti apa. Misalnya dampak kepada kreativitas murid. Kreativitas murid Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu tidak banyak di tahap dimensi saja, tapi sampai ke tahap apa Bapak Ibu? Elemennya, sub elemen, ya. Yang selama ini di lapangan adalah teman-teman mengatakan kreatif itu belum sampai ke sub elemennya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah seperti itu. Jadi datanya harus sampai, kalau itu pencapaian profil itu harus sampai ke sub elemen. Ambil aja di profil itu sudah ada, ya sudah ada. Profil pelajar Pancasila kan merujuknya kepada ini ya, tujuan nasional kita, ya. Itu kelemahannya. Kemudian ada juga yang sudah ada data, tapi pembaharuannya kurang. Ini lama. Ada Bapak Ibu kecuali ya yang dedikatif ya, yang tidak di daerah-daerah yang tidak menggunakan IT. Kalau Bapak Ibu yang inovatif ya harus ada pembaharuan penggunaan IT-nya. Itu karena nilainya juga tinggi. Ya Bapak Ibu, saya videonya sudah bagus, tapi naskahnya tidak. Misalnya kelemahannya adalah biasanya di refleksi tadi, data. Ya. Ada juga yang sudah bagus, kemudian tapi tidak ada pembaruan. Bagus Bapak Ibu menggunakan stick ya, tekniknya bagus stick gitu ya. Tapi kan pembaruan untuk IT-nya nggak ada penggunaan IT. Seperti itu. Baik. Banyak lanjut. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini. Jadi naskah praktek baik ini Bapak Ibu ya. Lagi pengalaman dan strategi Bapak Ibu di kelas gitu ya, di kelas. Kalau Bapak Ibu memang betul-betul dilakukan, maka Bapak Ibu pada waktu presentasi, pada waktu lomba presentasi itu bisa menjelaskan detail. Tapi ada juga, mohon maaf ya, begitu karyanya sudah bagus, begitu presentasi, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ada begitu, jatuh gitu ya. Jadi kalau memang dilaksanakan, Bapak Ibu melaksanakan pengalaman ini tadi, pengalaman Bapak Ibu, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain boleh, tetapi untuk memperkaya Bapak Ibu di dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Kalau Bapak Ibu ya ikut lomba untuk kategori inovatif. Nah ini, dan terbukti memang efektif Bapak Ibu, efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Efektif, kata kunci efektif. Efektif itu apa Bapak Ibu? Tepat sasaran, ya kan, kepada murid-murid, ya. Kemudian berdampak kepada murid-murid. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau guru itu adalah terkait dengan pembelajaran di kelas. Kemudian kalau untuk kepala sekolah itu adalah terkait dengan kepemimpinan. Ada kepala sekolah di sini? Ada. Coba diajak. Berarti nanti Bapak ikut sebagai kepala sekolah ya? Iya. Kalau kepala sekolah berarti terkait dengan kepemimpinan, bukan terkait dengan pembelajaran ya. Kepemimpinan dan manajerial. Ya, sekali lagi coba yang kepala sekolah. Boleh coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau kepala sekolah bagaimana Bapak Ibu ya menyusun program sekolah ya, program sekolah ya yang nantinya juga berdampak kepada murid ya Bapak Ibu ya, kepemimpinan dan manajerialnya ya. Strategi apa yang akan Bapak Ibu gunakan ya, program-program apa, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dituliskan di sana. Nah yang inovatif ya. Misalnya Bapak Ibu, budaya sekolah, pembiasaan sekolah, memunculkan karakter pada murid, kebiasaan apa yang bisa diwujudkan di dalam kelas. Misalnya literasi ya, literasi untuk satu sekolah. Ini Bapak Ibu
Bapak Ibu nanti bisa berkunjung kalau literasi ya, berkunjung ke SMK 6. Kebetulan saya beberapa bulan yang lalu mengisi di sana. Di sana saya begitu masuk, kesan pertama apa Bapak Ibu? Kayak literasi. Tangga-tangga itu tidak betul-betul dimanfaatkan. Taman itu betul-betul dimanfaatkan. Itu sebagai pemimpin ya Pak ya, pemimpin di sekolah ya. Jadi kemudian ada karena Surakarta itu terkenal dengan apa namanya? Batik. Iya, yang itu loh Pak, kayak gini loh, gazebo. Iya. Itu dibuatlah angkringan itu di di dekat-dekat taman. Iya, memang anak-anak nyaman di sana, nyaman. Di sana gazebo tidak ada buku apa? QR code, barcode. Jadi anak-anak tinggal, saya tanya berapa jumlah bukunya? Berapa ribu saya lupa. Berapa ribu? Itu Bapak Ibu. Jadi itu kepemimpinan bagaimana mewujudkan atau peningkatan literasi di satu sekolah. Boleh Bapak Ibu berkunjung ke sana ya. Itu nilai literasinya 100. Ya, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ke sana. Iya. Yang Surakarta bendera di situ Bapak Ibu ada SMK 4, Nanti kalau Bapak Ibu saya ini kemarin dikasih tahu Bu Yematus dari BPDP, boleh saya jalan-jalan ke sana, cek monggo. Itu Bapak Ibu nilai literasinya 100, ya. Nilai PNN atau Rapor pendidikan, ya, rapor pendidikan. Tapi memang terwujud Bapak Ibu. Saya melihat sekolahnya kaya literasi, ya kaya literasi. Dinding-dindingnya itu banyak sekali QR code. Jadi itu buku-buku itu sudah virtual semua gitu ya. Jadi anak-anak mudah mengakses dengan HP-nya. Seperti itu. Itulah yang bagaimana kepemimpinan. Ya, kepemimpinan Bapak Ibu di dalam mewujudkan literasi, yaitu dengan menggunakan atau memperbanyak ini ya, merubah sekolahnya dengan kaya literasi. Kebetulan kemarin saya juga ke mana ya kemarin? Cilacap, ya Cilacap. 2 hari yang lalu Bapak Ibu, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya setiap ke Lokakarya itu saya tidak hanya sekedar mau naik ke kelas-kelas, saya akan melihat satu sekolah, keliling satu sekolah. Misalnya itu tangga-tangganya itu kan murah ya Bapak Ibu sekarang ya, banner-banner itu loh, kan tinggal ditempel ya. Jadi di tangga-tangga itu adalah literasi semua, literasi, termasuk numerasi, rumus-rumus gitu ya. Nah itu memang harus bekerja berkolaborasi, menggerakkan satu sekolah. Tuh. Jadi di sana itu untuk yang kepemimpinan. Kemudian pengawas, ada pengawas di sini? Oh pemilik ya, Bapak ya. Nanti ikut Bapak ya? Atau hanya sekedar ini aja mendampingi teman-teman? Ikut tuh, ikut ya. Ya. Jadi kan masuk ke sini ya Pak ya? Ya, yang pengawas ya. Oke. Untuk pengawas itu adalah bagaimana mendampingi sekolah. Peran pengawas yang baru sekarang adalah sama Bapak Ibu, sudah linear dengan kepala sekolah, yaitu bagaimana berdampak kepada murid ya. Peran baru pengawas. Coba ada pengawas ini, ada berapa orang? Ada? Oh, pendidik 2 orang ya. Sama dari 5 juga. Oh 5 ya. Oh gitu. Nanti ikut kan Pak? Iya. Jadi kan fungsinya sama, cuman non formal ya Pak ya. Jadi nanti adalah sama, itu adalah bagaimana mendampingi sekolah, mendampingi kepala sekolah. Tetap kalau peran baru pengawas itu adalah berdampak kepada murid ya. Nah ini dari beberapa sekolah yang Bapak Ibu dampingi, perubahan-perubahan inovatif apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah ini Bapak Ibu bisa berbasis IT, gitu ya, berbasis IT. Karena dengan berbasis IT kita kontrol untuk masing-masing sekolah itu akan lebih mudah.
Mungkin bisa bercerita Pak. Ini sudah persiapan berapa persen yang Bapak Ibu pemilik? Oh baru daftar ya? Baru mau mencoba. Gak apa-apa Pak, nanti didengarkan. Coba ada yang mau diceritakan Pak? Monggo, ada yang mau? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan pengalaman yang terjadi di dapin saya atau binaan saya, yaitu saya diangkat penilik di 2021, termasuk baru itu. Tapi dari binaan saya, dengan motivasi saya, dengan arahan dari saya menyampaikan pada teman-teman guru PAUD, bahkan di tahun 2022 itu dari teman PAUD sudah ada yang masuk tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional, yaitu Bu Nur Khotimah dari guru PAUD, yaitu peringkat 2 nasional. Akhirnya saya malu, binaan saya sudah tingkat nasional, yang membina malah belum tahu apa-apa. Maka dari itu di tahun ini kami mencoba untuk mengikuti kegiatan penilik inovatif. Maka dari itu supaya kami juga memberikan motivasi kepada teman-teman kami, terutama yang di non formal dan bahkan yang dari SD pun yang ada di wilayah kecamatan saya. Mungkin tidak hanya saya, cuma ada teman kami yang dari Batang, kami geret tuh, kami dorong Pak Junaidi ini awalnya juga enggan, tapi karena beliau lebih muda dari saya, ayo Mas ikut, yo itu melihat pengalaman, itu Bu pengalaman saya, dan mudah-mudahan ke depan dari penilik juga banyak yang mengikuti kegiatan ini. Dan selain itu juga jauh kami sampaikan di IP Provinsi Jawa Tengah dari ketuanya Pak Untung, itu juga memberi semangat kepada teman-teman penilik untuk mengikuti kegiatan jambore ini. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik, terima kasih. Baik, betul Bapak Ibu, walaupun semata-mata kita bukan mencari menang dan tidaknya, tetapi dengan bertemu seperti ini ya, tingkat provinsi kemudian ke nasional, wawasan Bapak Ibu akan terbuka ya, betul nggak Bapak Ibu? Terbuka ya. Memang ini ya. Baterainya habis. Baik. Baik, jadi sebetulnya kita itu maju ya, bukan berarti harus menyingkirkan orang lain, bukan, sekarang bukan seperti itu ya. Tetapi lomba ini sebetulnya adalah bagaimana cara memberikan penghargaan gitu ya, memberikan penghargaan yang adil gitu ya. Tapi tujuan kita sebetulnya, kita itu sukses bukan karena harus menyingkirkan orang lain, bukan seperti itu ya prinsipnya. Tapi kita adalah bagaimana di sini niat kita adalah bisa bertemu dengan teman-teman daerah lain, provinsi lain, sehingga bisa menginspirasi kita, mengilhami kita, sehingga kita akan lebih termotivasi ya. Harapannya motivasi itu adalah muncul dari dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Itu sebetulnya itu ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian berikutnya terkait dengan tenaga administrasi sekolah, yaitu pengelolaan administrasi sekolah seperti apa? Ada yang dari TU atau apa, ada yang Bapak Ibu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Baik, tolong pasti aja. Ya, ini yang jarang Bapak Ibu ya. Tenaga perpustakaan juga begitu ya. Nah, padahal peluang. Ada nggak dari perpustakaan, ada? Ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Memang jarang ya yang ikutin.
Tenaga lab ini SMK, SMA ya, SMP ya. Kalau SD jarang ya ada labnya ya. Ada Bapak Ibu yang ini? Ya, nanti mungkin yang Bapak Ibu dari dinas boleh disampaikan Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian tapi ini kita masih 3 kategori ya. Yang kemudian ini ya, komunitas belajar, kegiatan komunitas di Kombel. Ini juga pesertanya sedikit. Dari sini aja cuma 2 ya. Coba yang Kombel 1, 2. Ya, sedikit sekali. Di lapangan saya sendiri juga, waduh, Kombel ini perlu ditingkatkan. Ya, optimalisasi. Nah, bagaimana mengoptimalisasi program Kombel di sekolah? Bukan di taraf pengetahuan, tapi harus sudah diimplementasikan di kelas-kelas, kemudian bisa kita ukur keberhasilannya seperti apa. Baik. Ini Bapak Ibu untuk kategori GTK inovatif ya, ada 24 kategori. Sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah. Oh sampun ya. Mungkin saya tidak akan mendetailkan ya. Seperti ini. Guru Pamo ya. Baik, lanjut. Ini untuk kategori GTK ya. Ya, yang ini ada yang bilang 16 kategori ya. Ya, kita lanjutkan. Ada yang dipotong. Kemudian untuk Kombel inspiratif ini ya, Bapak ini ya. Untuk Kombel ini dari jenjang TK, kesetaraan, PAUD sampai dengan SLB ya. Oke. Ini untuk topik-topiknya Bapak Ibu sudah dipelajari Bapak Ibu? Sampun. Sudah. Sudah. Ini topik-topiknya. Kalau Bapak Ibu dari Direktorat Guru PAUD Dikmas ini yang bisa kita pilih gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu minta tolong didesiminasikan ya, ini tema-tema ya, topik-topiknya. Kemudian yang dari Dikdas ini ya, Bapak Ibu ada juga pembelajaran berdiferensiasi, jangan sampai salah konsep. Ada juga yang miss ya, miss kemarin ada ikut lomba. Ini dari konsepnya sudah miss. Pengelompokan, Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Miss di lapangan seperti apa? Bisa. Pengelompokan berdasarkan gaya belajar itu merupakan miss. Ya. Jadi kalau untuk yang ambil judul ini, hati-hati jangan sampai miss. Pengelompokan berdasarkan gaya belajar yang visual. Bu, tapi yang menang di dulu tapi ya itu kok mengelompokkan, nah itu miss. Ada itu Bapak Ibu di YouTube ya. Ini kami dari Sekolah Penggerak kemarin mensosialisasikan terkait dengan implementasi yang miss terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian IKM ya. IKM itu misalnya tentang P5. P5 itu pencapaian bukan sampai di dimensi, tapi sampai ke sub elemen. Itu. Termasuk untuk berdiferensiasi, pengelompokan itu tidak berdasarkan gaya belajar. Itu kata kuncinya. Jangan sampai kalau sudah miss terkait dengan prosesnya ya otomatis banyak berkurangnya. Ya. Kemudian terkait dengan P5, P5 miss yang di lapangan adalah pencapaian masih di tahap dimensi, bukan sampai ke supelemen. Makanya harus dibedah. Harus dibedah apanya? Profil pelajar Pancasilanya. Kalau saya berbicara ini panjang gitu ya. Ya.
itu harus sampai ke subelemen. Gotong royong itu subelemennya berapa Bapak Ibu? Gotong royong. Paling gampang aja gotong royong. Subelemennya ada berapa? Yang ambil topik ini hati-hati. Ya, gotong royong itu subelemennya ada berapa? Ada 3 ya Bu ya? Iya, betul. Apa Pak? Kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Biasanya di konsep gotong royong pasti kolaborasi, padahal ada berbagi dan peduli. Ya di dalam kelompok kalau temennya pada sibuk, ya dia harus peduli, membantu. Kemudian di dalam kelompoknya dia mau berbagi. Kalau dia hanya berkolaborasi tapi tidak ada berbagi dan tidak ada peduli, ya poinnya hanya di kolaborasi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Di P5 di lapangan itu hanya sampai di dimensi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Pokoknya kalau sudah gotong royong sudah kolaborasi nilainya bagus, padahal tidak. Makanya itu harus dibedah dulu profilnya. Bu ini belum bisa, misalnya subelemen ya, itu kan ada yang masih belum terukur, betul nggak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu breakdown lagi menjadi sub, ya, sub lagi, ya. Kan masing-masing jenjang berbeda, ya, masing-masing jenjang itu berbeda. Jadi harus dibedah dulu. Yang ambil ini ya, project, yang guru tugas ya. Kemudian asesmen pembelajaran, asesmen pencapaian tujuan pembelajaran KKTP, ya. Oke. Ini yang Bapak Ibu yang mengambil ini. Ini dua ini rentan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan dipelajari dulu betul-betul, jangan sampai salah konsep. Begitu di naskahnya salah konsep, maka Bapak Ibu nilainya kurang banyak, gitu ya. Boleh tanya Bu? Iya. Kalau terkait dengan penerapan student agency Bu, apakah perlu rubrik khusus atau yang penting itu dilaksanakan dalam pembelajaran? Choice dan ownership-nya itu Bu. Bapak Ibu kalau P5 itu pencapaian apa? Karakter ya? Bapak sebagai guru ya? Iya. Ambil yang guru ya? Oke. Ya. Bapak Ibu kalau pilih P5 Pak? Yang mana? Yang pembelajaran berdiferensiasi tetapi dalamnya berusaha untuk menumbuhkan student agency-nya gitu Bu. Choice dan ownership-nya. Bagaimana suara anak itu dilibatkan, pilihan anak dan juga kepemilikannya. Nah, penerapannya di pembelajaran itu seperti apa? Apakah pakai rubrik atau yang penting anak sudah diarahkan ke sana? Oh baik, artinya Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memunculkan student agency pada siswa. Iya. Gak apa-apa. Ya. Tapi kalau P5 tujuannya harus P5. Goal akhirnya itu harus mencapai P5. Tidak untuk mencapai literasi loh Bapak Ibu. Kalau P5. Karena P5 itu kegiatan-kegiatannya itu langsung mencapai profil belajar Pancasila. Harus mencapai sampai ke subelemennya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengikuti ini, bedah dulu, pahami dulu. Ya, kalau sudah miskonsepsi, maka Bapak Ibu sendiri, ya bukan masalah ruginya itu kan belajar dulu. Bapak Ibu ikut lomba itu kan belajar ya, betul nggak Bapak Ibu? Belajar, oh ternyata ini kok belum tepat gitu ya. Melatih kematangan emosional Bapak Ibu, ya kan? Bagaimana Bapak Ibu presentasi di depan dewan juri, itu sebetulnya Bapak Ibu mendapatkan, ya, mendapatkan di luar reward yang lainnya, gitu ya. Baik. Seperti Pak Slamet dulu, kan saya jurinya ya. Dia kalau presentasi bagus, menggebu-gebu, semangatnya luar biasa. Kostumnya itu begitu orang lihat kostum, dia pakai kostum daerah gitu ya. Itu di luar aturan, tapi dia punya membranding dirinya, branding dirinya. Saya itu begini gitu, yaitu dengan khas bajunya. Seperti itu. Baik, begitu ya Pak ya.
Jadi misalnya penggunaan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan student agency pada siswa gitu ya, mendengarkan choice dan ownership-nya siswa. Ya, tapi langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasinya harus tepat Pak ya, mengelompokkannya dan sebagainya. Mohon maaf, kadang-kadang anak ada yang di luar, iya kan? Terus ada yang di dalam. Nah seperti itu. Gurunya gimana untuk memantaunya gitu ya? Juga harus diperhitungkan. Capek itu keluar masuk. Iya seperti itu. Baik. Pembelajaran berdiferensiasi, tapi kok nggak ada asesmen awal? Gimana mau mengetahui kebutuhan belajar yang murid? Itu Bapak Ibu ada juga. Dia mengatakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang mana datanya? Walaupun data itu namanya sekarang kan asesmen awal, bukan diagnostik ya. Kalau diagnostik identik dengan menggunakan tenaga ahli, maka kita gunakan asesmen awal. Asesmen awal ini bisa kita lakukan di luar jam pelajaran, berkolaborasi dengan guru BK ya untuk menggali. Makanya kalau Bapak Ibu mengambil pembelajaran berdiferensiasi, hati-hati harus ada asesmen awalnya. Kebutuhan belajarnya murid itu seperti apa? Misalnya data dari wawancara orang tua kalau SD ya, atau PAUD gitu ya. Ada yang PAUD mana PAUD? TK ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Nah seperti itu harus ada komunikasi dengan orang tua. Bagaimana dia belajar di rumah. Itu juga merupakan data-data kebutuhan belajarnya. Dia belajar sama siapa? Kalau SD, ya SD. Ini juga merupakan catatan-catatan. Baik. Kemudian untuk Dipmensus, ya untuk yang ada yang SLP Bapak Ibu di sini. SLP ada? Ya ada ya. Kita lompat ya. Kemudian PPG dari Direktorat PPG ada? Ya ada, kalau mati saja. Baik, ini untuk Direktorat KSPS 3 ya. Untuk yang kepala sekolah, ini yang dari untuk kepala sekolah, ya, kepala sekolah dan pengawas. Untuk kepala sekolah dan pengawas, untuk kepala sekolah, ini topiknya Bapak Ibu, ya, kepemimpinan pembelajaran, perencanaan berbasis data. Kepemimpinan pembelajaran berarti Bapak Ibu membuat program yang berdampak kepada murid, bukan untuk satu kelas tapi untuk satu sekolah. Untuk satu sekolah. Makanya harus ada data hasil dari programnya Bapak Ibu masing-masing kelas. Kemudian ada data itu bisa dianalisis dan dampaknya kepada murid seperti apa. Kemudian perencanaan berbasis data. Ini sering kami lakukan ya, Bapak Ibu, untuk menyusun ARKAS, kemudian RKT, ya. Ini Bapak Ibu untuk berbasis data. Ini Bapak Ibu detailkan ya, detailkan berdasarkan rapor pendidikan. Coba yang kepala sekolah yang kedua. Kepala sekolah 1, 2, 3, 4. Boleh diceritakan Bun, persiapannya itu seperti apa? Terkait ini yang mau diambil yang mana? Jadi nanti kita lebih interaktif. Boleh diceritakan. Dengan jurus edukasi. Itu diterap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterap sistemnya apa? Saya Siti Nurjana dari satu mungkin saya ceritakan botol-botol dari plastik ya, awal. gue menanam dengan media air. Saya di sini itu sebenarnya baru satu tahun itu menjabat. gue misalnya itu saya letak label ini tanaman apa. Tapi saya sudah walaupun baru diterap karena sudah punya berusaha untuk masuk diterap. mencoba seperti itu. Dan ini baru pertama kali saya ikut lomba terkait dengan yang dilaksanakan oleh profil BPIP ya. Pancasilanya apa? Tapi memang sebelumnya ketika saya sebagai guru dulu pernah ikut lomba best practice gitu.
dan pernah juara 2 tingkat nasional. Walaupun penyelenggaranya itu bukan dari BPDB ya, dari perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian dari pengalaman itu saya mencoba untuk maju ketika saya diberikan amanah menjadi seorang kepala sekolah. Nah, kemudian pada saat ini saya mencoba di bagian inovasi, tetapi saya juga bimbang sih awalnya saya mau ambil yang mana, karena memang saya baru 1 tahun gitu kayaknya untuk fokus di satu titik yang mana yang membanggakan itu belum begitu terlihat ya Bu ya. Tetapi saya berusaha untuk mengambil yang prestasi sekolah. Karena apa? Sebenarnya di SMK Negeri 1 Sambi itu kalau saya melihat setahun saya ada di sana itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya yang lainnya, sarana prasarana dan lain sebagainya itu semuanya ada gitu. Cuman belum ada pemberdayaan. Sehingga dalam hal ini saya mengangkat dengan menggunakan analisis SHOAR yang fokus pada kekuatan dan hal-hal yang positif. Saya mengabaikan hal-hal yang negatif dan saya berusaha untuk memberdayakan teman-teman yang ada di sana, sehingga dalam waktu 1 tahun itu saya sudah menyumbangkan medalis sebanyak 19 itu gitu. Dan itu prestasi dari peserta didik yang sebelumnya saya lihat itu memang belum ada sampai ke tingkat provinsi gitu Bu. Dan kemarin LKS kita itu sudah berhasil di tingkat kabupaten itu juara 1, kami mengirimkan 2, kemudian yang juara 3 itu ada 1. Itu ya saya mencoba saja karena ada kesempatan ya saya mencoba. Kalau hasilnya itu saya pasrahkan yang di atas saja gitu. Jadi ini intinya memang ketika awal saya masuk di SMK Negeri 1 Sambi itu memang saya terapkan choice dan ownership ya Bu ya. Jadi saya menginginkan Bapak Ibu itu bersuara, ada pilihan. Mereka merasa bertanggung jawab sehingga ketika saya hadir, saya koordinasikan dulu, kemudian saya tanya apa sebenarnya harapan dari Bapak Ibu, mau dibawa kemana sekolah itu, seperti itu. Nah kemudian dari sana saya mulai mereview visi dan misi sekolah, kemudian selanjutnya setelah terwujud menuju ke rapat pendidikan. Jadi saya ajak untuk membedah rapat pendidikan. Nah kemudian dari hasil rapat pendidikan itulah mana-mana yang harus menjadi prioritas itu nanti kita susun bareng-bareng melalui rencana anggaran sekolah seperti itu dan lain sebagainya Ibu. Jadi seperti itu. Jadi nanti arahnya saya memang mengambil prestasi, saya beranikan diri walaupun saya sebenarnya belum apa-apa, tapi ini sebagai langkah awal saja Bu. Biar saya juga bisa belajar dengan Bapak Ibu hebat yang ada di sini, dan dari sinilah nanti saya akan mendapatkan ilmu yang lintas jenjang ya Bu ya. Ada yang dari SD, mungkin dari SMP, bahkan dari dinas. Maka Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mata Bapak Ibu. Baik. Oke. Cek. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, jadi untuk kepala sekolah ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Ada 5, silahkan tidak usah berpikir panjang, tapi lakukan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu, waduh, yang ikut kok, nah kalau sudah waduh gitu ya repot gitu ya. Yang penting melangkah ya, melangkah, persiapkan dan tentukan secepatnya. Bapak Ibu mau ambil apa? Pengalaman. Ya betul, kita berpikirnya adalah apa yang sudah kita miliki. Jangan berpikir yang tidak Bapak Ibu miliki ya. Pusing duluan nanti ya. Ya, melangkah. Urusan menang atau tidak itu urusan belakang, tetapi harus dipersiapkan dengan baik ya.
harus dipersiapkan dengan baik. Tadi sudah ini ya sudah menentukan. Baik, Bapak Ibu, ini ya terkait dengan kepala sekolah. Jadi untuk perencanaan berbasis data itu ada berdasarkan rapor pendidikan, ya, rapor pendidikan. Kemudian pendampingan dan pembinaan pembelajaran ini fokus ke cek ini ya. Itu Ibu. Ibu saya boleh tanya. Ya, monggo. Di latar belakang masalah, kalau saya masukkan dari diri saya sendiri gitu, latar belakangnya kepala sekolah baru yang baru 1 tahun itu bisa nggak masuk di latar belakang masalah gitu? Baik, nanti untuk ini kan kita pakai ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu start ya, situasi, kemudian T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya adalah refleksi. Di refleksi ini juga ada data, dampaknya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situasi Bapak Ibu, apa yang dituliskan di situasi itu adalah latar belakang terkait dengan Bapak Ibu pengambilan judul ini, terkait dengan aset yang Bapak Ibu miliki, kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan juga terkait gap yang ada yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Ya, jadi Bunda menyampaikan bahwa latar belakangnya karena baru guru yang baru 1 tahun gitu ya. Kepala sekolah yang baru 1 tahun. Ya, kemudian kaitannya dengan judul kita apa? Itu Bun. Okay. Jadi kita bisa berbicara di latar belakang itu adalah alasan kenapa kita mengambil judul terkait dengan tema ini, prestasi sekolah. Tapi prestasi sekolah itu aksinya apa? Ya kan Bun? Aksi apa, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa mewujudkan prestasi sekolah. Ya, jadi di latar belakang Bapak Ibu di S-nya situasi boleh menceritakan kondisi berdasarkan aset-aset yang kita miliki. Bunda tadi ceritakan terkait dengan SDM-nya, manusianya, ya, sumber daya apa yang ada di sekolah tersebut dikaitkan dengan aksi yang sebagai judul ibu, gitu ya, aksinya. Oke, nanti kita fokus lagi ke STAR ya, Bu ya. Oke, baik. Kemudian pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Ya. Monggo. Saya bisa sharing? Oh, monggo. Tanya saja. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari BLI Bapak Ibu. Saya kepala sekolah baru Hussein. Dan di sini saya ingin bertanya atau sharing. Karena ini pengalaman pertama bagi saya ikut panggil Jamboree GTK. Sebelumnya saya pernah ikut lomba ketika jadi guru. Itu pernah jadi guru prestasi BLI, tapi udah tahun 2018. Dan sekarang saya sama seperti itu tadi. Saya kepala sekolah baru. Saya baru 1 tahun 6 bulan jadi kepala sekolah. Tapi saya tertarik ingin mencoba karena saya ingin belajar gitu. Dan ini yang membuat bertanya dalam hati itu, saya sempat share sama Pak W, saya pas sekolah baru itu ikuti apa ya, inovatif atau dedikatif. Kemudian saya sharing kegiatan saya. Dan kemarin akhirnya saya pilih yang dedikatif. Hanya saja untuk elemen lombanya sama nih kayaknya. Di dedikatif juga ada pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Apa saya salah baca nih? Sama ya, betul ya? Kalau di dedikatif kan kita lebih share apa yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya di Hussein. Kemudian apakah ada batasan durasi waktu tahun praktik baik yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu berapa tahun itu Hussein. Dan kebetulan saya juga gumong soalnya, saya guru pamong. Kenapa saya milih yang tadi terkait implementasi ya, sharing praktik baik, karena ada banyak pengalaman saya terkait itu. Beberapa tahun ini saya jadi instruktur kurikulum merdeka Kabupaten Boyolali, jadi saya sempat keliling di beberapa kecamatan. Kemudian saya juga sebagai fasilitator guru penggerak di 2 angkatan. Kemudian lagi saya juga praktisi mengajar ikut, dan saya juga ketua UT dan dosen RPL di Universitas PGRI Semarang. Lalu untuk dedikatif itu nanti berarti kan tidak ada inovasi Ibu saya mohon pencerahan, apakah nanti saya hanya sekedar cerita terkait dedikasi saya terkait pengimbasan
praktik baik Guru Merdeka, kemudian dalam kurun waktu berapa lama gitu yang saya ceritakan. Karena saya juga sempat diundang BPPMP waktu itu jadi narasumber untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu juga pernah, tapi tahunnya udah berapa tahun yang lalu ya agak lama, dan semua itu saya post di IG saya sebagai jejak digital. Dan sampai sekarang kalian itu hampir minim ada video bisa hanya foto, saya bikin caption seperti itu, tapi semuanya terdokumentasi di IG saya. Makanya saya ingin angkat itu. Saya malah tertariknya ke GTK dedikatif, tapi karena baru awal saya mengikuti, nanti mohon feedbacknya dari Bu Zain apa yang harus saya lakukan biar walaupun ini awal ya, tapi kalau saya juga ingin maksimal. Terima kasih Bu Zain. Baik, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Baik, bagaimana kalau saya baru satu sebentar? Kita kembali lagi ke nanti ke syarat ya Pak ya. Oke, ke syarat. Untuk ada 3 kategori. Ini yang dulu ya. Kemudian ini yang inovatif ya Bapak Ibu ya. Ya ini ya. Oke. Iya, Yang dedikatif ya Pak ya. Oke. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu memenuhi syarat ini, ya kan? Nah, berarti Bapak Ibu bisa ini kan ditunjang dengan adanya surat keterangan kan, Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah 1 tahun. Apakah saya berhak untuk bisa mengikuti, gitu ya Pak ya? Oke. Selama di sini, ini kan Bapak Ibu di sini kalau syarat terkait dengan administrasi memenuhi, kemudian Bapak Ibu juga ini ya, kalau ini sudah memenuhi semua ya, masa kerja di satuan pendidikan, tambahan waktu di luar jam, daya dukung ya. Oke. Ya, kalau ini memenuhi, saya kira tidak ada masalah Pak 1 tahun ya. Jadi Bapak Ibu dilakukan kepada 10 peserta, bukan ini maksudnya. Baik Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ya dalam 1 tahun itu memang betul-betul sudah melakukan, misalnya sebagai kepala sekolah, judulnya apa Pak yang diambil? Temanya apa terkait dengan ini? Saya yang pembahasan kurikulum. Nah, kembali ke sini ya. Nah, ini yang kepala sekolah ini. Saya yang poin akhir Bu Zain, pelimbasan praktik baik. Oh iya, baik. Artinya Bapak selama 1 tahun itu action yang Bapak Ibu lakukan apa? Kemudian tinggal mengumpulkan buktinya seperti apa hasilnya. Nggak masalah Pak. Artinya memang betul-betul Bapak sudah lakukan. Oke, siap. Ya, berbeda kalau Bapak hanya baru sebulan 2 bulan, itu kan tidak terlihat. Tapi kalau 1 tahun hanya 1 tahun ya Bu Zain? Iya. Hanya 1 tahun, waktunya. Iya. Artinya kan Bapak 2 semester bisa melihat perubahan-perubahan pada murid, gitu ya. Bagaimana Bapak praktek baik? Artinya praktek baik itu adalah memberikan dampak kepada murid, gitu ya. Sehingga dari sini Bapak Ibu bisa jadikan, bisa diimbaskan kepada ini Bapak Ibu, pengimbasan praktek baik. Pengimbasan, Pak, Bapak sudah melakukan di sekolah Bapak, kemudian Bapak imbaskan di sekolah lain. Kalau masih di taraf sekolah sendiri, belum diimbaskan, belum ini, ya, artinya bukan implementasi IKM di sekolah Bapak Ibu, tapi pengimbasan kepada sekolah lain. Di sekolah lain itu dampaknya seperti apa, gitu ya? Tidak harus sekolah ya Bu Zain? Iya, artinya kita mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitar kita misalnya. Itu dampaknya kepada sekolah tersebut seperti apa? Oke. Iya. Boleh bukan kita lebih luas lagi. Kita. Maksudnya gini, kalau ke sekolah lain ya, karena kebetulan sekolah saya kan sekolah inti. Kalau di SD kan ada Dabin ya, daerah binaan, dan kebetulan saya ketua Dabin. Nah, sekolah inti yang kemarin juga ikut coaching klinik sekolah inti di BPPMP, itu kita udah share ke sekolah lain sebagai sekolah imbas. Kemudian andika nanti saya ceritakan juga pengimbasan itu kepada bukan lintas instansi, tapi misal saya kayak aktif di PPG nggih, saya sebagai guru pamong, bisa juga saya jelaskan itu Bu Zain. Baik. Bisa enggak? Baik. Bisa enggak maksudnya saya jelaskan, saya tambahin gitu boleh enggak? Atau jadi, hanya fokus ke sekolah aja yang saya imbaskan? Iya, Bapak mengimbaskan praktek baik ini ke sekolah lain ya Pak ya?
Ya. Ya, artinya Bapak sudah melakukan di sekolah sendiri, kemudian praktek baik itu Bapak imbaskan ke sekolah lain, begitu. Jadi ini Berarti gini ya, berarti hanya lingkup sekolah lain saja. jadi Bapak mengukur keberhasilannya itu adalah ke sekolah imbas, gitu. Oh, oke. Oke. Kata kuncinya di sini Pak, pengimbasan praktek baik. Artinya kita mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, saya ada yang ini. Nah, saya ini ya. Nah, ini sudah kelihatan. Pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu di sini adalah mengimbaskan praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kepada siapa? Kepada sekolah lain. Karena posisi Bapak Ibu di sini adalah kepala sekolah. Ya. Yang ini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Kalau tadi nggak kelihatan. Ya sudah. Nah, kelihatan ya? Yang ini. Iya. Ya. Karena ada begini Bapak Ibu. Mohon maaf, kepala sekolah ini ya lebih banyak mengimbaskan ke sekolah lain, tetapi sekolah sendiri dan saya begitu, ada begitu. Nah kebetulan saya itu adalah monet gitu ya. Kepala sekolahnya nggak ada. Lagi kemana? Lagi mengimbaskan. Ya, sementara saya mohon maaf kalau saya sudah ke sekolah-sekolah itu suka ini lihat sampai ke toiletnya. Toilet kok bau. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini adalah hasil dari pengimbasan kita ke sekolah lain. Setelah kita menerapkan di sekolah sendiri, kemudian kita mengimbaskan kepada sekolah-sekolah sekitar, ya. Teknik pengimbasannya seperti apa? Nah, Bapak ceritakan actionnya. Actionnya saya kayak multi level gitu ya. Berantai saya yang sudah dibekali diimbaskan lagi ke sekolah-sekolah lainnya dan seperti itu. Nah, teknik Bapak mengimbaskan itu seperti apa? Kemudian dampaknya kepada murid itu bagaimana? Gitu. Baik. Ada yang dikomunikasikan Pak? Sudah. Terima kasih Bu Zaim. Iya. Sudah ada gambaran. Baik. Baik, berikutnya untuk yang terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali. Berikutnya adalah untuk pengawas ya. Pengawas ini ada dua, ya temanya, yaitu pendampingan dan pembinaan pembelajaran, kemudian pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka, sama ya, sama. Nah, yang ini yang beda, pendampingan, pembinaan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan sekolah-sekolah binaan Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bapak Ibu mendampingi sekolah-sekolah yang merupakan binaan Bapak Ibu, gitu ya? Teknik, bagaimana Bapak Ibu menggunakan ini ya, inovasi-inovasi terkait dengan sekolah binaan Bapak Ibu. Dalam rangka apa, Bapak Ibu? Pembelajaran, pembinaan pembelajaran, fokus ke pembelajaran. Nah, misalnya binaannya berapa Pak binaannya? Ada 65. 65. Karena 3 kecamatan. 60 ya? Mantap. Oh, berapa? Oh, guru. Tadi yang pengawas mana? Oh, berapa Bapak binaan Bapak? 17. Masih inilah tercover ya. Kalau Bapak guru ya. Saya ke Boyolali. Saya Batang, Bu. Batang ya. Saya ke Boyolali mana? Saya Boyolali. Pak, saya ke Boyolali waktu itu sosialisasi terkait dengan BMM di PAUD. Oh, di bawah. Iya, PAUD. PAUD Pak. Begitu saya ke daerah, yaitu daerahnya itu penghasil tembaga ya. Tumbang, Cepogo. Ya, itu satu kampung buat itu. Nah, ada ibu-ibu pengawas SD Pak, mendampingi SD sama PAUD. Darmise. Bisa? Darmise.
Cepogo. Dan rambutnya segini. Oh, Buku Swinarni. Buku Dia Swinarni. masih bertugas. Sekarang pensiun. Oh, Iya. Ya rambutnya segini Bu, saya pengawasnya juga capek kayaknya. Jadi saya ini dari sini gitu ya. Begitu saya datang beliau itu menyempatkan datang gitu ya. Tapi di Boyolali mungkin di mana-mana ya guru PAUD kalau ada satu yang dikasih sosialisasi sekolahnya pada datang Bapak Ibu, nggak diundang tuh datang, betul Pak? Iya, karena Tapi beliau rasa ingin tahunya tinggi. izin, tapi kan mendatangi satu sekolah. Tapi beliau izin, Bu izin saya ini ada teman-teman saya mau belajar, bayangkan Bapak Ibu. Kalau guru PAUD begitu, mau belajar, Ya, betul. walaupun nggak apa-apa Bu, lain-lain nggak apa-apa, pokoknya kami ikut. Gitu. Itu yang terjadi Pak di Boyolali. Betul. Waktu itu ada peniliknya bapak-bapak, penilik. Tapi saya lupa orangnya agak tinggi-tinggi gitu Pak. Pak Eko. Iya, ya beliau mendampingi, ada pengawas EJ yang nggak datang itu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi mereka itu kemauan belajarnya tinggi, ya. Seperti Bapak Ibu, betul nggak? Nah seperti itu ya. Nah nanti binaan Bapak yang sekian banyak, gitu ya. Bapak bisa melakukan, misalnya ngambilnya berapa? Kalau 60 misalnya dalam Bapak melakukan misalnya berbasis IT gitu ya, bagaimana mendampingi mereka dengan berbasis IT ya, berarti inovasi Bapak ya, kemudian itu bisa berdampak kepada murid gitu, itu juga harus diukur sampai ke sana dampaknya. Teknik yang seperti apa, inovasi yang ide-ide apa yang muncul di Bapak sehingga bisa mendampingi kepala sekolah terkait dengan pembelajaran. Bisa juga penugasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Ada 2 topik, ya Pak ya. Oke. Baik. Yang lainnya nggak perlu karena ini untuk guru, ya. Tadi sudah ya. Oke, tadi sudah. Ini untuk Kombel. Nah, yang Kombel 2 orang tadi ya mau ikut ya. Oke, yang Kombel ini tema-temanya Pak. Topiknya. Topik Kombel yang berpusat pada murid dan Kombel berpusat pada GTK. Jadi Kombelnya itu nanti tidak sampai di gurunya saja, tetapi harus sampai ke siswa. Nah, kan Kombel aktivitas pembelajaran, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang selama ini kan mentoknya sampai kepada kompetensi gurunya. Tapi bagaimana perubahan-perubahan setelah dia mendapatkan pengetahuan di kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian bisa diterapkan di kelas gitu. Nah ini Kombel yang berpusat kepada murid, ya, tantangan belajar peserta didik, kolaborasi, perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan kolaborasi dalam pembelajaran. Nih ya. Kemudian Kombel berpusat kepada peningkatan GTK, yaitu pembelajaran, kemudian penguatan profil terkait dengan mode dan pengelolaan kinerja. Kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, ya, dilihat dari Kombel yang berpusat kepada murid, itu adalah ada tantangan, ada kolaborasi. Artinya di sini adalah teman-teman guru bagaimana mampu untuk merencanakan pembelajaran teman-teman guru. Berarti kegiatan-kegiatan apa yang akan terfasilitasi, misalnya gini Pak, kegiatan Kombel kemarin apa ya? Ini berdasarkan rapor pendidikan, mana yang perlu ditingkatkan, ya Pak ya. Tapi terkait dari mana yang kuning, mana yang merah, ya. Oh kalau nggak ada yang semuanya hijau Bu, nah misalnya. Tapi dari yang hijau itu mana yang perlu ditingkatkan, kan mestinya masih ada. Nah seperti itu, kita berdasarkan rapor itu, maka Bapak Ibu gunakan dasar itu untuk membuat kegiatan-kegiatan Kombel, ya, kegiatan Kombel. Akar masalahnya di mana, ya? Itu kan sudah ada benahi, ya. Kemudian rekomendasinya apa? Ikuti yang rapor pendidikan,
kemudian di situ ada langsung link ke PMM. Betul nggak Bapak Ibu? Link ke PMM. Iya. Nah sekarang apa yang harus saya lakukan? Menyusun belajar bersama dengan teman-teman guru itu harus terstruktur. Yang selama ini kan, ayo dilihat di PMM itu sudah ada videonya, habis itu diterapkan di kelas atau enggak kan Bapak Ibu nggak tahu. Nah ini yang harus programnya harus terstruktur, ya. Mulai dari mana? Ya Bapak Ibu menyusun programnya dulu berdasarkan rapor pendidikan, kemudian dibuat jadwal, ya, dibuat jadwal kombelnya. Itu mulai dari pertemuan pertama disepakati selama 1 tahun ini program kombelnya apa saja programnya. Makanya Bapak di sini sebagai tim kecil ya, tim kecil dari kombel. Sebagai KS. Sebagai kepala sekolah. Iya. Kalau kepala sekolah itu adalah yang ini Pak. Nanti kalau kombel berarti nanti ada tim kecilnya. iya ada tim kecil ada. itu. Ada 3 anggotanya, ada 3 Iya. tim kecilnya. Jadi Bapak di sini hanya sebagai pelindung ya. Jadi yang ikut itu adalah tim kecil. Tim kecil. Tim kecil dari kombel. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah, ya tadi mengikutinya adalah terkait dengan kepala sekolah. Oke. Di jenjang apa Pak? SMP. SMP. Iya. Berarti nanti tim kecilnya Pak ya? Iya. Itu kan mendaftarnya pakai akun kepala sekolah. Oh gitu. Mendaftar ini yang kombel pakai akun kepala sekolah. Iya. Yang mendaftarkan dari tim kecil, sehingga mungkin yang dipanggil ke sini kepala sekolahnya. Oh iya. Oke. Iya, tapi itu tim kecil ya. Oke. Iya. Jadi arahnya seperti itu Pak. Jadi telaah dulu rapor pendidikan, mana yang perlu ditingkatkan, itu nanti dasar kita untuk menyusun program kombelnya. Nah, tapi harus terstruktur, artinya dibuat programnya sampai itu bisa diimplementasi ke kelas. Kan refleksi, kemudian perencanaan, laksanakan dan refleksikan. Itu adalah alur dari kombel. Itu ya Pak ya? Iya. Nanti boleh tanya-tanya Pak. Saya Oke. ada sudah mendampingi beberapa sekolah gitu ya. Oke, baik. Bu, Iya. mohon maaf. Melanjutkan dari masalah kombel tadi. Itu kan kepala sekolah sama 2 guru ya. Ini Tim untuk kecil, Bu. Tim tim kecil. kecil. Ya, kombel itu ada namanya tim kecil. Tim kecil. Lah ini nanti untuk Tapi yang upload sertakan 2 video guru dan ya. Iya, yang apa, di Lover 2. narasinya itu ketiganya beda-beda atau satu? Satu, Bu. Satu sekolah satu. Satu sekolah satu. Iya. Jadi tim kecil Kemarin dari Mbak Putri gimana? Satu. Jadi, terus temanya juga satu sampai ke penghimbasan ke siswa atau muaranya ke siswa. Iya, berdampak kepada siswa. Tim kecil hanya sebagai pengikut. Tim kecil itu kan seharusnya aktornya. Aktornya. Iya. Ya, tapi saya belum untuk teknisnya saya nggak tahu ya, khawatir nanti saya salah. Ya, saya kalau untuk teknis untuk aku dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ke nanti ya, yang bagian teknis nanti boleh tanya ke ini nanti Pak Rudi ya. Begitu ya. Ya, kalau untuk teknis ya. Tapi yang jelas satu. Satu sekolah satu. Satu loh. Iya. Kalau untuk teknis aklu dan sebagainya itu nanti dengan tanyakan sebetulnya ke tadi malam ya, Bu Putri yang ketiga. Ya. Iya. Sharing untuk tombol Bu. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mohon bimbingan arahan Ibu sama karena saya sudah berproses. Saya Muhyuri dari SMA 71 Kemusu Boyolali, pernah mengikuti Bintek Kombel di BPGP tanggal 2 sampai 5 Desember tahun 2023. Waktu itu dengan Bu Nurjaningsih, Bu Siti, Bu Ning ya. Kemudian
sesampainya dari pelatihan itu kami optimalkan, kami gerakkan kombel di sekolah. Kemudian tahun ini saya mengajak teman-teman tim kecil itu untuk mengikuti sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi. Betul, yang mendaftar itu akun kepala sekolah, Bu. Kemudian 2 anggota dari tim kecil itu yang dimasukkan, sehingga kalau kepala sekolah sudah mengikuti kombel, dia tidak bisa mengikuti dedikatif atau inovatif karena hanya 1 yang bisa diikuti. Kemudian saya sudah melakukan kegiatan pengisian profil, sudah mengunggah administrasi, kemudian sudah melihat portofolio. Nah, di kombel itu ada 11 pertanyaan, 11 isian, nanti tidak membuat naskah praktik baik, tetapi menjawab soal-soal semacam IC, mungkin guru penggerak itu. Berkaitan dengan unggah video, video itu hanya 5 menit. Kemudian kalau di sana saya baca itu video kegiatan diskusi komunitas belajar. Nanti ada kegiatan awal, inti, penutup gitu, Bu. Yang menggambarkan satu kegiatan, mungkin mengambil tema misalnya permasalahan yang terjadi di kelas, berarti ada pertemuan kombel, kemudian di situ mendiskusikan permasalahan apa yang terjadi di kelas, dimulai dari awal, inti diskusi sampai penutup. Itu yang proses yang saya alami untuk mengikuti kombel ini, Bu. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya kan baru 1.000. Sudah ya, Bapak sudah ini ya. Kenapa sudah 8? Yang Bapak sudah belum? Pengaturan Sudah mulai ini ya? Pengaturan Sudah. besar ya? Sudah mengupload dokumen-dokumen. Oh, dokumen-dokumen Ya, ya. sudah diupload. Baik, oke. Jadi 2 orang ya. Kalau Bunda yang ikut kepala sekolah ya? Buatan saya Oh, dari Dinas ya? Sebentar itu dari Dinas atau dari SMA 3, Bu. Oh ini. Oh jadi nanti mewakili ikut yang guru atau kepala sekolah? Oh guru ya. Cuma tadi ada pesan untuk iya. gimana gitu. Iya. Karena di kombel sekolah kita, saya sama Bu Yanik dari SMA 3 itu 2, Bu. Cuma memang kombelnya sudah berjalan. Sampai ke siswanya pun karena kita melihat rapor pendidikan kita itu yang lemah sudah hijau, cuma turun dari tahun kemarin. Itu literasi siswa. Kita sudah sampai ke siswa itu membuat anak-anak membuat novel, ada pojok baca, ada sudut baca, itu sudah kita aplikasikan. Nah cuma ini tadi dari Pak Kepala, Bu coba apa saja yang mau seandainya itu kombel. Makanya ini saya menyampaikan inspirasi dari Pak Kepala. Oh gitu, nggak apa-apa. Ngomong di sini ya Bu ya. Kesempatan. Iya bagus. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan, sekarang kita masuk ke ini ya. Telaah salah-salah sudah dibaca semua ya. Oke. Untuk yang ini sudah cukup ya. Yang kombel ini, yang kombelnya adalah terkait dengan, artinya di sini topiknya ya itu adalah kombel yang berpusat kepada peserta didik dan kombel yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru ya. Nah kalau untuk siswa ini yang Bapak Ibu, Bapak sampai di mana? Udah? Di unggah dokumennya ya. Profil sudah, administrasi sudah. Setelah mengisi administrasi itu bisa membuka portofolio apa saja yang nanti harus diunggah. Kami sudah berproses untuk memenuhi dokumen-dokumen itu. Tinggal setelah kita ini ya Pak ya. Baik, setelah dari sini. Nun sewu Bu. Nun sewu yang tadi topik itu kombel, coba Bu. Kombel kami kan mengikuti ini Jambore GTK mengambil topik
Kombel berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Ya. Nah di situ kan ada 4 itu apa ya namanya? Itu apakah dipilih salah satu apa dijelaskan semuanya itu A, B, C, D? Baik. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk topik ya. Topik kalau dilihat Bapak Ibu sebetulnya ujungnya kan sama ya. Berpusat kepada murid ya, tetapi nanti ini kaitannya kan dengan program Kombel yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya. Ini topik ini Kombel yang berpusat pada murid dan Kombel yang berpusat pada GTK, ya. Ini ada dua topik, ya. Ada 2 topik. Bapak sudah sampai ke sini? Sudah menentukan yang mana? Saya pilih yang ini Bu. Yang ini. Yang kolaborasi seperti yang sebutkan tadi. Oh ya. Saya pilih yang B. Oh yang ini. Kolaborasi perencanaan pembelajaran yang juga agak tadi. Kalau saya baca cermat itu Bu, kita akan mengadakan kegiatan diskusi. Untuk Kombel ini pilihan Pak. Jadi yang pertama itu kita pilih dulu tema besarnya. Diskusi video ini Bu, berkaitan dengan video kalau ini Bu. Video 5 menit itu diskusi apakah tema atau topik diskusi itu tantangan belajar atau kolaborasi perencanaan, kolaborasi dalam pembelajaran. Yang ini kalau muara langsungnya itu berkaitan dengan peserta didik. Kemudian tema topik diskusi yang kita buat dalam bentuk video itu, kalau pilih yang sebelah kanan berpusat pada peningkatan, ya pilih salah satu Bu. Pilih salah satu. Memang agak beda dengan inovatif Bu. Kalau inovatif itu menggambarkan pelaksanaan dan seterusnya. Kalau ini diskusi kegiatan Kombel dalam tahap refleksi atau perencanaan. Kalau kolaborasi dalam pembelajaran, ya nanti diskusi bagaimana itu dilaksanakan. Terima kasih Bu. Baik, Bapak, oke. Kalau di Kombel itu kan alurnya tadi ya Pak, perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Tetapi Bapak bisa berfokus ada 2 tema ini dan masing-masing tema ini kan ada subnya. Nah, nanti misalnya Bapak akan mengambil misalnya Kombel yang berpusat kepada murid, kolaborasi perencanaan lainnya. Ini berarti kegiatan di Kombel itu adalah mencerminkan ini, kolaborasi perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya. Jadi di sini siapa yang action? Gurunya. Bagaimana guru berkolaborasi di dalam perencanaan pembelajaran yang kemudian akan berdampak kepada murid, begitu. Jadi mulai dari perencanaan itu dilakukan berkolaborasi, ya berkolaborasi misalnya di dalam kalau di SMP ke atas kan ada yang mapel-mapel yang sama. Kalau ataupun di SD, kalau SD itu yang punya kelas 1 ya, yang bukan kelas 1 semua kan misalnya paralel, ya begitu. Itu duduk bersama, ya. Duduk bersama untuk kolaborasi perencanaan pembelajaran, mendesain, katakanlah mendesain modul ajarnya, gitu Pak, begitu. Kemudian alurnya seperti itu, mulai dari merefleksikan, merencanakan, dan kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan direfleksikan. Dan itu nanti dampaknya kepada murid seperti apa? Oke. Ada videonya, kemudian proses belajarnya di Kombel itu juga harus ditekankan. Proses belajar artinya teman-teman guru. Ini kan gurunya yang action. Kemudian Kombelnya ngapain? Kombelnya dalam merencanakan program Kombel, mulai dari memfasilitasi teman-teman guru untuk melakukan kegiatan apa, gitu ya Pak ya. Misalnya kegiatan berbagi praktik belajar. Misalnya belajar bersama di Kombel untuk penyusunan modul ajar. Ya, tahap pertama kan Bapak Ibu ketemu dulu untuk merencanakan. Kemudian kalau sudah membuat RPP bersama satu mapel yang sama,
ya, berkolaborasi. Mapel yang sama bukan berarti tiap kelas RPP-nya sama semua kelas, enggak. Tidak seperti itu, Pak. Tapi ada diskusi. Oh, TP ini diajarkan di kelas 1, TP ini di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Gitu. Oh, Bapak yang milih kolaborasi ya? Ya, contohnya seperti itu. Setelah itu dibuat jadwal. Jadwal untuk apa? Jadwal untuk ini alur versi ya. Tapi kalau bukti-buktinya nanti sesuai yang diminta. Ya. Jangan sampai nanti pikiran Bapak Ibu itu parsial. Parsial, oh kombel itu nanti padahal di dalam proses untuk melaksanakan program kombel itu kan ada tantangan yang dilakukan dalam kolaborasi, ya kan? Pembelajaran dilakukan di kelas itu secara tim misalnya. Secara tim itu artinya ada yang di depan mengajar, yang di belakang misalnya adalah sebagai observernya misalnya untuk merefleksikan. Nah, alurnya tetap jadi direncanakan membuat RPP, kemudian dilakukan di dalam kelas, dampaknya kepada murid seperti apa, baru nanti direfleksikan. Dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh teman guru itu apa? Nah, dan itu boleh spesifik. Itu terkait dengan materi apa? Boleh Pak, spesifik. Terkait dengan apa? Misalnya di rapor pendidikan, misalnya budaya positifnya ada. Nah itu berarti buat misalnya di kelas dengan keyakinan kelas, nah, seperti itu. Tapi fokus penekanannya pada kolaborasi. Kemudian kalau tantangan, boleh menceritakan tantangan belajar murid. Ya, topik bisa beragam. Ini terkait tantangan masing-masing sekolah kan beda-beda. Termasuk kolaborasi perencanaan ini juga sesuai mana yang mau ditingkatkan dari sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau di sini, tapi intinya Bapak Ibu tetap harus sampai berdampak kepada murid. Gurunya dulu di ini kan, yaitu di pelatihan ya, belajar bersama di Kombel, baru nanti diimplementasikan ke dalam kelas. Dampak kepada muridnya seperti apa? Baik, yang ini sudah dibaca semua Bapak Ibu? Sudah ya, dipastikan mengikuti karena banyak sekali begitu sebelum kami juri itu menilai, ada tim yang khusus melihat syarat-syarat ini. Ini nggak perlu kita bahas ya, tapi dibaca, ya. Kemudian penilaian substansi praktek baik, ya, dibaca baik-baik, ya. Jangan sampai karena ketidaktelitian kita sehingga kita gugur di awal. Oke. Nah ini juga harus poin-poin yang harus diperhatikan. Kadang-kadang, oh ini dua-duanya sama baik, tapi kebaharuannya di mana? Ada yang Bapak Ibu sama-sama ini sudah orisinil, kebermanfaatannya, tapi dari kebaharuannya. Kadang walaupun sama-sama baiknya, ya. Termasuk digitalisasi. Ini cerita saya. Ini SD Bapak Ibu. Digitalisasi, karena tidak menggunakan digital, tapi kreatif. Otomatis nilai poin digitalisasinya rendah. Guru itu pintar sekali menggunakan ini apa namanya? Stick S, ya. Itu menurut saya itu kreatif. Tapi karena tidak digitalisasi, nilainya di sini turun. Pintar. Kalau saya ini cocok untuk apa ya namanya ya? Untuk daerah-daerah yang memang tidak ada internet, ya, itu cocok, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ikut kategori ini ya bukan gugur sih, nilainya digitalisasinya enggak. Bagus, pakai stick, pakai macam-macam. Kreatif dari itu mudah dibangun ya. Tapi karena tidak berbasis digital, otomatis nilainya rendah. Poin-poin ini harus Bapak Ibu perhatikan, ya. Kebaharuan dan nilai manfaatnya. Digitalisasi tapi nilai manfaatnya kurang. Ya, di kebermanfaatannya yang rendah, gitu ya. Kebermanfaat ini bisa dilihat dari dampak dan keberlanjutannya.
keberlanjutan untuk bisa digunakan secara berkelanjutan, efektif dan efisien, tepat sasaran ya. Baik, ini poin untuk inovatif. Coba yang inovatif mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Bapak Ibu, poin ini harus perlu diperhatikan ya. Digitalisasi harus Bapak Ibu gunakan berbasis IT. Itu harus dipastikan ya. Kemudian kebaruan ini ya yang orang lain kita punya ide-ide baru gitu ya, dan itu sesuai dengan kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, yang nilai kebermanfaatannya gitu ya. Oke, ini perlu diperhatikan. Kemudian seleksi, verifikasi dan validasi melalui wawancara. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ya, sudah masuk syarat administrasi, baru nanti Bapak Ibu di ranking ya 10 peserta terbaik ya. Ini kalau di GTK ya. Nanti kami di tingkat provinsi, di provinsi juga Bapak Ibu akan diseleksi dengan kami, yaitu dengan BPGP, baru nanti mewakili provinsi untuk masuk ke nasional. Ada yang sampai di sini kemarin masuk ke ini? Sudah kami undang ada? Yang sudah kami undang? Belum ada ya? Yang setelah ini kayaknya ya? BPGP. Amin. Ya. Baik, ini yang inovatif ya. Yang 150 gitu loh. Bapak diundang yang setelah kegiatan. Oh iya. PKG. Walaupun tidak masuk 10, Bapak Ibu juga diundang kalau yang kami PKG punya kegiatan. 150 kan nggak salah kemarin. Iya. Iya, jadi kami juga akan undang ya. Jadi kami itu undangnya itu ya yang sudah pernah data yang sudah masuk ke kami gitu. Kegiatan apa yang bisa ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi nggak rugi kok Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikuti. Ya, termasuk ya, gimana Bu? Tahun ini juga ada undangan. Iya. Nah ini undangan Bu. Iya, pokoknya jangan khawatir Bapak Ibu kalau ini dapat ranking ini kan Bapak Ibu bisa diundang lagi gitu ya. Yang diundang. Kalau diundang. Oh iya yang submit. Yang submit diundang lagi ya Bu. Oke. Belajar. Diundang. Oh. Ini untuk aspek penilaian ya, untuk aspek verifikasi dan validasi melalui wawancara ya. Yang pertama adalah dampaknya Bapak Ibu. Nah, dampak ini tolong diperhatikan. Sudah dibaca belum Bapak Ibu? Nah, dampak melakukan berbagi praktek baik, ini yang dulu ya, dengan pendidik dan tendik lainnya ya. Kemudian praktek baik dapat diterima dan dirasakan oleh warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, karya Bapak Ibu atau action yang Bapak Ibu lakukan itu harus berdampak ya. Harus berdampak kepada guru lain, kemudian warga sekolah, kemudian harmonis dengan tendiknya dan memiliki dampak di sekolah ya. Bahkan untuk lebih luas lagi. Ini menjadi rujukan atau inspirasi bagi guru-guru lain ya. Kemudian keberlanjutan itu apa maksudnya? Ini Bapak Ibu keberlanjutan. Keberlanjutan ini dari aspek verifikasi ya dan validasi yang dilakukan waktu wawancara. Praktek baik ini mendapatkan dukungan keberlanjutan dari warga sekolah ya. Bisa juga dari pemerintah daerahnya ya. Kemudian praktek ini digunakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi. Jadi membuat aplikasi tapi tidak bisa direplikasi, itu berarti tidak ada keberlanjutannya ya. Harus bisa direplikasi dan ditiru oleh orang lain. Itu Bapak Ibu kata kuncinya ya. Kalau Pak Salam kemarin kan membuat aplikasi untuk ini apa namanya bullying ya, terkait dengan itu. Kemudian praktek baik telah dikembangkan dan dimodifikasi oleh pihak lain. Ya, praktek baik telah dikembangkan
dan dimodifikasi pihak lain. Ini berkelanjutan, artinya bisa ya, bisa dikembangkan lagi ya. Kemudian aspek berikutnya adalah terkait dengan karakter ya. Karakter ini disiplin dalam menjalankan tugas pokok ya. Ya jangan sampai nanti Bapak Ibu memberikan dampak yang terkait dengan kedisiplinan, jangan sampai, artinya ini betul-betul kita pegang-pegang nilai-nilai kedisiplinan. Kemudian berperilaku sopan santun dalam keseharian, tidak tercela atau melanggar etika. Ya, biasanya ini sudah ada catatan dari kepala sekolah ya. Kemudian memiliki integritas tinggi, tidak terlihat kasus perilaku kekerasan seksual atau perundungan atau intoleransi ya. Ini untuk verifikasi dan validasi. Kemudian seleksi gelar bicara. Jadi nanti di gelar bicara ini yang dilihat ya, setelah Bapak Ibu penilaian substansi, penilaian gelar bicara di provinsi, nanti kami yang melakukan. Ini dipilih yang terbaik dari masing-masing kategori. Ini juga secara luring ya. Untuk seleksi gelar bicara, Bapak Ibu, ada aspek yang dinilai ya. Aspek yang dinilai. Pertama adalah penguasaan konten. Penguasaan konten. Apa saja untuk penguasaan konten, Bapak Ibu? Ini bobotnya cukup banyak. Ini perlu diperhatikan ya. Penguasaan konten. Kalau kita buat sendiri, saya kira nggak ada masalah. Kita pasti akan menguasai materi itu ya. Ini 45% sendiri. Nah, kedalaman dan pembahasannya. Ya, makanya di sini termasuk jangan sampai miskonsepsi terkait dengan kontennya. Ya. Kemudian relevansi topiknya, data dan fakta pendukung, bahwa memang apa yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan judulnya itu memang berdampak dan ada data dan fakta pendukung. Yang terjadi Bapak Ibu, begitu di startnya, di R-nya, itu data-datanya itu kurang ini ya, tidak menunjukkan bahwa itu adalah data konkret, hanya mengatakan berupa penjelasan deskriptif saja. Deskriptif boleh, tetapi harus ada datanya, data kualitatif gitu ya. Misalnya ya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini berdampak kepada murid. Ya, untuk mengatakan bahwa itu berdampak kepada murid harus disertai data. Ya, ada data tabelnya, kemudian dibuat grafiknya, kemudian Bapak Ibu jelaskan muridnya berapa ya. Itu silakan. Ya. Kalau sudah nggak ada datanya, gimana Bapak Ibu mengatakan fair? Kemudian replikasi dan skalabilitas ya. Nah, ini terkait dengan ini, replikasi itu apa Bapak Ibu? Bisa duplikasi ya. Oke, ini untuk penguasaan konten. Kemudian keterampilan komunikasi. Nah, ini penting juga ya. Bapak Ibu intonasinya, gesturnya ya harus bisa meyakinkan. Ini persiapan harus sudah dilatih. Kalau perlu nanti di depan kaca dilatih ya. Kemudian interaksi. Bapak Ibu menjawab pertanyaan dan respon terhadap pertanyaan penilai. Ya, jadi Bapak Ibu nanti interaksinya dengan kami aja. Kalau di tingkat 1 ya. Jadi kami di ruang tersendiri, jurinya 3 orang ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari juri. Ini nilainya 10 ya. Yang ini Bapak Ibu ini besar. Makanya Bapak Ibu keterampilan komunikasi itu harus dilatih karena terkait dengan keterampilan. Oke, saya kira itu. Ini sama ya. Yang dedicatif siapa? Yang ikut tadi berapa orang?
Dedikatif 1, 2, 3. Nah kalau dedikatif sudah dibaca pun Pak? Sudah ya? Apa bedanya dengan inovatif ya? Kalau inovatif kan harus berbasis IT ya, berbasis IT, digitalisasi. Kalau Bapak Ibu ini, Baik. ini aset dari substansinya ya. Dilihat dari pengorbanan masa kerja pada satuan pendidikan, ya masa kerjanya, ya kemudian tambahan waktu di luar jam kerja, ya Sering ya. lembur. Oh gitu. Iya. Sampai jam berapa Bun? Di sekolah? Kalau saya sih karena saya maju ya. Jadi Sampai rumah isi. maghrib. Oh maghrib. Iya, karena Jauh sih. Share pengalaman pribadi saya ya Bapak Ibu. Karena saya itu tinggalnya di kota Solo tapi mengajarnya di Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Sragen. Jadi kalau untuk tambahan waktu di luar jam kerja itu kan memang ada ekskul ini. Jadi saya dipercaya handle 3 ekskul. Terus juga selain itu saya punya jam bimbingan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena sekolah saya itu merupakan sekolah inklusi gitu. Jadi ya lumayan menguras tenaga dan kadang air mata gitu Ibu. Kalau misalnya hujan gitu kondisi seperti itu tuh sampai rumah ya sekitaran paling cepat itu jam 6. Karena dari sekolah itu saya pokoknya nutup gerbang itu hampir tiap hari. Ya suka dukanya itu ada aja pokoknya selama perjuangan itu. Terlebih saya itu di Andong 2 itu dari saya honorer Bapak Ibu. Jadi saya laju puluhan kilometer tuh dari honorer. Kemudian 7,5 tahun honorer baru saya bisa jadi ASN gitu. Jadi dari gaji Masya Allah buat bensin aja kurang gitu. Tapi sukanya itu di sana itu anak-anaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jumlah siswa kami itu termasuk besar. Saat ini ada 500 lebih siswa kami dan walaupun jenjangnya apa? SMP. Oh SMP. SMP. Dan walaupun kami itu boleh dikatakan sekolah pinggiran, alhamdulillahnya lumayan lah diperhitungkan di Kabupaten Boyolali. SMP Negeri 2 Andong Bapak. Nggih. Jadi karena di sekolah kami itu anak-anaknya sukanya itu antusias yang bikin saya kenapa kok sampai saat ini masih betah di sana. Anak-anaknya itu sangat antusias Bapak Ibu. Jadi ketika baru datang itu sudah langsung ayo bu gitu kan. Itu tuh bikin Masya Allah yang bikin semangat sampai saat ini. Dan ya itu sukanya. Kalau untuk dukanya ya banyak. Terima kasih itu untuk bisa tanya lebih lanjut ya di ini. Kemudian mengerti kompleksitas masalah Daya juang dan ketahanan Malangan. Jadi nanti ya dari substansi Bapak Ibu pengabdian kompleksitas masalah, kompleksnya di mana? Masalah yang Bapak Ibu hadapi itu kompleksnya di mana? Kalau Bunda tadi ada kebutuhan khusus jaraknya jauh. Kemudian pendidikan mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi saat menjalankan tugas diceritakan. Kemudian adaptasi, bagaimana Bapak Ibu beradaptasi. Saya juga di mana ya? Brebes ya. Banyumas, mana enggak ada Banyumas ini? Ada, ada. Oh Bapak ya. Baik, ada guru kepala sekolah yang ngajarnya di ujung. Kemudian bupatinya datang ke sana. Ibu siapa? Pramuka. Bapak.
Pramuka. Beliau aktif di Pramuka. Cerita daerahnya sangat terjal dan akhirnya ada yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Ibu siapa saya lupa Pak. Jadi ada muridnya yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khususnya itu setiap pagi diantar neneknya. Iya Pak ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sampai akhirnya sekolah itu diperhatikan oleh PLT Bupati, begitu. Dan masyarakat itu sampai berkolaborasi membuat kebun. Itu di daerah yang minus ya Pak ya, di daerah yang minus. Itu kalau ikut ini mungkin ini karena kondisinya. Nah apakah Bunda juga seperti itu? Kurang lebih itu ya. Jadi sekolahnya itu di ujung katanya, dan luasannya nggak luas, tapi kolaborasi masyarakat luar biasa. Itu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi kepala sekolah juga bertahan. Adaptasinya artinya dia tidak mengeluh, tetapi betul-betul beradaptasi bagaimana mengolah dan memanfaatkan aset masyarakat sekitar itu untuk digerakkan. Kemudian kemampuan dalam menyesuaikan diri dan lingkungan setempat Bapak petugas. Ya, ini yang dedikasi harus diperhatikan ya, yang ini ya. Kemudian pemanfaatan kearifan lokal. Kearifan lokal berarti termasuk memanfaatkan bagaimana potensi-potensi lokal, budaya lokal, kemudian termasuk dari segi bahasa dan sebagainya ya. Oke. Termasuk apa yang khas dari daerah Bapak Ibu ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar. Nah, ya jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Nah ini mungkin bisa diceritakan ya, mana yang tadi ada 3 orang yang dedikasi ya Bun ya. Bunda dari guru kepala sekolah, guru ya. Nah Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana pelibatan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah misalnya tadi, kalau yang saya bilang setik tadi, itu bisa masuk, tapi dia masuknya ke inovasi ya, nggak lolos, yang nggak bisa masuk. Memanfaatkan potensi lokal untuk dimanfaatkan sebagai media atau apa gitu. Kemampuan kolaborasi. Kolaborasi ini bisa berkolaborasi dengan orang tua ya, kemudian masyarakat. Itu masyarakat tempatnya Pak itu lah, yaitu Pak Ibunya itu memanfaatkan potensi lokal, yaitu masyarakat dilibatkan untuk membuat kebun. Pendidik menunjukkan kemampuan kolaborasi. Nah, kolaborasi harus ada. Nah, ini literasi digital masih ada ya. Penggunaan teknologi juga, pemanfaatan media. Nah, ini masih ada digital itu. Bu, boleh sambil kopi break. Ya, Pak, sekarang istirahat dulu. Ya, apa Pak? Ya, Pak. Selak mampu nih kamu. Dengan cara KW. Sekarang punya istirahat ya? Jam 10? Nah, monggo sekarang Bapak Ibu nikmati hidangnya. Pak Uwi habis semua nyanyi ya? Ya, siap.